Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cynthia Buton. Kali ini saya akan membahas tentang budidaya udang pada ramah lingkungan, contoh seperti mangrove. Tapi di sini saya akan membahas tentang microbubble. Komoditas udang telah lama menjadi salah satu andalan ekspor bagi Indonesia dari sektor kelautan dan perikanan. Komoditas yang masuk kelompok krustasea itu sangat diminati oleh negara Amerika Serikat, terutama kawasan pantai timur negara tersebut. Pada 2018 saja, Kementerian Kelautan dan Perikanan mematok target untuk mengekspor udang sehingga senilai USD 5 miliar. Untuk mendukung pengembangan ekspor udang lebih komprehensif, berbagai upaya terus dilakukan oleh KKP, termasuk dengan menggenjot produksi udang dari berbagai jenis, salah satunya jenis Faname, primadona para pemilik sentra budidaya udang Indonesia. Menurut Syarif, pembudidaya kecil masih kalah dengan pembudidaya udang bermodal besar. Juga adanya keterbatasan lahan budidaya udang yang masih bergantung pada lahan darat. Mengingat lokasi masih jauh dari sumber air laut atau payau sehingga membutuhkan teknologi aquaculture yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satunya yaitu microbubble dengan integrasi teknik resirkulasi aquaculture system atau RAS. Panduan teknologi ini bisa diterapkan untuk budidaya udang Faname, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Itu kuncinya. Duet teknologi microbubble dan RAS menurut Syarif bisa dikembangkan di lahan dengan kepadatan lebih dari 1000 ekor per meter kubik atau ultra intensif dan bisa menghasilkan produksi udang menjadi lebih baik serta hasil yang lebih banyak. Pencapaian itu mengalahkan capaian tertinggi sebelumnya untuk budidaya udang, yakni pembudidaya supra intensif. Jadi sebelumnya itu maksimal hanya sanggup dengan kepadatan 400 ekor per meter kubik. Dua teknologi microbubble dan RAS juga memiliki kelebihan tidak perlu pergantian air, tidak ada limbah perikanan yang dibuang ke lingkungan, dan bisa diaplikasikan di tengah kota yang jauh dari sumber air laut karena pengolahan media air budidaya dilakukan secara berkelanjutan. Kelebihan lainnya adalah proses budidaya tidak memerlukan lagi penyifonan, yaitu proses pembuangan lumpur limbah, sisa pakan dan kotoran udang, sehingga gantinya limbah padatan pada sistem ini akan ditangkap oleh penyaring fisik dan akan dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Dengan segala kelebihan itu, Syarif meyakinkan semua pembudidaya, baik pembudidaya skala besar dan industri, terutama pembudidaya skala kecil, yaitu menerapkan karena diyakini mendongkrak ke pendapatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ramah lingkungan. Jadi budidaya dengan ramah lingkungan atau microbubble itu sangat bagus dan juga sangat beruntung memiliki banyak kelebihan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.